bilang secara general lah ya. Lu Ya, bisa kita bilang- ciptain satu program tambal ban online nggak? Jadi nggak usah ke sana gitu. Welcome to the Open Minded Guys Podcast. Welcome back to the OMG Open Minded Guys. Ya, bersama saya Koyao Bodan di sini. Mr. Bob. Terli, dan Alex Vertigo. Alex Vertigo. Iya, sering pusing Jadi- saya. Oh, I like Vertigo. Crispy ya, saudara ya. Crispy sekali ya, kayak kerupuk gitu loh. Oke, ya welcome back ya di Open Minded Guys episode kedua di Yeah. tahun 2022 ya. Luar biasa. Kemarin minggu pertama kita udah bahas tentang resolusi ya kan, itu mungkin secara mental, mungkin secara karakteristik kita, hidup kita ya kan. Tapi minggu ini kita mau bahas spesial lebih ke arah finansial ya, financial plan 2022 Iya. ya. Oke, kalau kita bicara tentang financial plan ya kan, kira-kira di sini di antara kita kan ada yang mau menikah nih nanti. Ya. Kita mau interview dulu dong, ya tanya dulu kira-kira apakah secara financial plan ya sudah berjalan sesuai dengan rencana, Mr. Bob? Untuk saat ini, ya puji Tuhan udah, ya memang sudah dan sedang mempersiapkan dana. Mr. Bob ini berarti udah dalam proses ya? Ya, sudah dalam proses. Oke. Sedang mempersiapkan dan memang ya puji Tuhan lah sudah berjalan sesuai dengan rencana. Kira-kira progresnya udah 80-90% begitu atau? Dalam hal keuangan nih. Iya, dalam hal keuangan spesifik ini kita mau bahas tentang finansial. Ya, seharusnya udah sekitar 70% lah. Jadi, Oke. 30% dari mertua aja. Nice. Nggak gitu dong. Ya. Tolong open minded guys, jangan dicontoh ya. Jadi gimana menurut menurut kita ya kan, kalau kita bicara tentang yang namanya skill ya kan, skill apa ya di tahun 2022 ini yang kira-kira bakal ngetren gitu, yang bakal diperlukan oleh banyak company, banyak orang gitu loh. Gimana menurut Mr. Lee ini punya pengalaman ya tentang dulu kerja ya kan, apalagi dalam bidang multimedia, betul lah. Enggak, Iya. dulu dia tambal ban kok. Dia tambal sulam video Pak. itu diperlukan juga. Itu diperlukan. Ya, kira-kira menurut Mr. Lee ini tahun 2022 ya kan, apa yang bakal dibutuhkan skill gitu loh? Ya kalau lihat dari kebutuhan pasar sih emang paling berjalan tuh lebih ke online ya semua ya. Jadi lebih ke mungkin ya UI UX atau Apa itu? yang Oke. berhubungan dengan website Bentar. segala macam. Siapa yang nanya tadi UI UX ya? Iya, apalagi. Dia nggak Apalagi tahu. Pakai bahasa manusia dong lu. Maaf ya Mr. Lee ya, memang saudara kita itu suka vertigo kan gitu, jadi dari dia bilang Terbelakangan ya. enggak. Keterbatasan ya. Mungkin harus dijelaskan gitu sedikit. Iya, Tapi UI, menarik ya UX apa? UI UX itu. Apa Iya. itu UI? Apa itu UX? Jadi itu lebih, kalau simpelnya gini lah. Jadi desainer untuk sebuah aplikasi atau website lah, kurang lebih seperti itu. Karena banyak banget kan, semua kan larinya ke online sekarang. Baik untuk Betul. belanja lah atau ya marketing segala macam. Pasti larinya ke atas sekarang kan. Karena orang susah untuk bisa bertatap muka lagi sekarang gitu loh posisinya kan. Jadi ya pasti akan sangat dibutuhkan untuk ke depannya gitu loh. Akan sangat diperlukan sekali secara pasar gitu kan. Gitu sih. Oke, jadi yang berkaitan dengan kayak online system gitu ya, kayak misalkan website designer, web designer, ya kan, atau mungkin application Aplikasi. application creator gitu ya, kayak programmer.
ya kan, dan juga yang lain-lain seperti ya banyak lagi yang berkaitan dengan informasi dan teknologi kalau kita bilang secara general lah ya. Lu Ya, bisa kita bilang- ciptain satu program tambal ban online nggak? Jadi nggak usah ke sana gitu loh. Menarik Bisa ya. lu beli alatnya, tambal sendiri. Itu namanya video tutorial lu bikin. Tapi itu salah satu yang diperlukan ya, kayak video tutorial sekarang juga bisa kayak apa ya, e-book pun, PDF pun bisa diperjualbelikan ya, bisa dijual gitu loh ya, untuk menghasilkan uang lah kita bilang. Jadi banyak skill-skill yang sebenarnya diperlukan. Tapi bagaimana untuk belajar skill-skill baru itu ya? Kalau menurut Sekarang kan banyak banget. Sekarang kan banyak banget kan. Maksudnya dengan teknologi yang begitu canggih, teknologi yang begitu berkembang, ilmu itu kita bisa dapatkan di online semua loh. Iya. Dan itu Iya. hampir sebagian besar gratis gitu. Banyak orang-orang yang mau berbagi dan gratis. Ada betul. juga yang berbayar kalau memang yang mau lebih pro gitu. Iya, ya banyak yang seperti itu yang gratis ya. Kalau misalkan video-video kayak di YouTube aja, ngomong jujur aja banyak sekali ya kan, video-video tutorial gitu loh ya. Saya belajar video editing pun juga dari YouTube gitu loh ya kan. Banyak kali ada shortcut yang mereka bisa berikan, tips-tips yang mereka berikan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pelajari supaya bisa mengembangkan skill. Tapi salah satunya yang tadi kita mungkin kami semua setuju adalah skill dalam bidang IT ya, informasi dan teknologi ya kan, itu sangat diperlukan untuk tahun 2022 karena memang zaman akan terus maju berkembang ya, apalagi sekarang kayak internet juga sudah semakin maju ya. Saya dengar-dengar di Indonesia memang udah ada uji coba 5G ya dan lain-lain sebagainya gitu loh, yang membantu mendorong usaha itu akan lebih ke arah namanya website gitu ya, kayak online, semuanya jadi online gitu loh ya, dan itu sangat membantu, sangat menolong banyak orang, memudahkan ya. Skill Jadi bagus, penghasilan banyak, tapi kalau pengeluaran juga banyak percuma. ya, tapi maksudnya kita mesti less spend ya, mengurangi pengeluaran, jangan sampai over gitu loh ya kan. Kalau nggak salah tentang pengeluaran ini yang kita mesti hemat ini kita udah pernah bahas ya di beberapa episode yang lalu tentang borosnya laki-laki ya kan. Nah, dan kita kasih tips-tips hemat gitu loh ya kan. Salah satu contohnya yang kita bisa hemat ya dengan memanfaatkan diskon-diskon yang ada terutama di aplikasi. Betul nggak? Ya kan, Berasa contohnya banget, berasa kayak ini lagi promo 5 gelas kopi cuma 10.500. Ya tapi itu salah satu bentuk promo yang membantu juga menghemat banyak uang gitu loh ya kan. Yang kedua juga kita pernah bilang kita mesti catat pengeluaran, expense kita mesti dicatat gitu loh, jangan sampai lupa gitu ya. Jadi mungkin The Open Minders yang udah pernah dengar episode sebelumnya, kita harapkan semua pasti sudah mencatat gitu loh. Kita harapkan Anda semua sudah mencatat pengeluaran Anda dan bisa melihat expense terbesar itu di mana supaya kita bisa kurangin gitu ya. Jadi salah satunya tadi voucher diskon ya kan, juga kalau misalkan pengiriman ada voucher namanya free ongkos kirim ya kan, dan lain-lain sebagainya, yaitu membantu untuk menghemat gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita cuman boros doang ya, keluar lupa diri, akhirnya lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang kita bilang tadi ya, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan gitu loh. Oke. Memang tapi banyak banget sih yang kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak orang banyak spend less gitu. Tapi kalau buat gue sendiri, gue juga suka yang namanya term kayak spend smart gitu. Ya. Kalau misalnya spend smart itu tadi yang kayak lu bilang, salah satu contohnya ya kita memanfaatkan kupon-kupon diskon itu salah satu yang paling besar sih. Dan yang kedua, selalu prinsip dasarnya sebelum lu beli, lu tanya ke diri lu, gua butuh ini atau gua mau ini. Iya. Itu prinsip dasar, prinsip dasar. Ya. Jadi tiap kali terkadang kalau tanya diri gua sendiri sering menipu gua sendiri. Makanya mesti jujur, Pak. Makanya mesti jujur sama diri sendiri aja. Harus mau berubah. Parah, diri sendiri aja nggak jujur. Oke. Ya tapi itu betul ya, kayak ada yang namanya impulsive buying. Mungkin kita pernah dengar, betul nggak? Ya kan, impulsive buying itu menggebu-gebu langsung mau beli gitu loh. Padahal sebenarnya kalau ditunggu, let's say kayak 2-3 hari atau mungkin 1 minggu, kita tahan, bisa jadi perasaan itu hilang dengan sendirinya.
berarti itu tandanya kita cuma impulsif doang, ya nggak benar-benar membutuhkan. Tapi beda ya kalau memang betul-betul butuh dan harus spend, ya cobalah spend smart gitu loh. Artinya pakailah apalah voucher diskon kayak apalah, ya apalagi yang zaman sekarang kan ada tuh angka-angka kembar itu, ya kan? Yang 11, 22 ya, dan seterusnya. Ya itu bisa dipakai gitu. Oke. Ya, jadi mungkin yang terakhir kita bicara tentang yang namanya bagaimana bukan cuma meningkatkan pemasukan, mengurangi pengeluaran, tapi juga ada yang namanya kita mesti invest supaya bisa bertumbuh, ya, invest the money to grow gitu loh, ya, supaya bisa semakin dibilangnya apa ya, money works for us gitu loh. Iya. Ya, itu salah satu yang mungkin semua orang pingin gitu loh. Gimana caranya supaya bisa menghasilkan uang? Pinjaman berbunga, pinjamin nggak lagi. Jadi tengkulak loh. Maksudnya lo tengkulak ya? Mau gimana Bang? Nggak ada skill saya. Nah, Anda tidak punya skill, oke. Ya, gimana? Mungkin bagaimana kita kalau bicara kalau investasi, mungkin yang kemarin kita udah pernah bahas tentang investasi yang berbahaya, ya kan? Mungkin kita akan sedikit sharing kan di sini investasi yang kategorinya cukup aman gitu loh, untuk orang bisa investasi. Ya kan, tapi bukan kembali lagi saya tegaskan sekali lagi, open minders, kita tidak mendorong Anda harus untuk investasi di hal tersebut. Kita juga tidak meramalkan atau memprediksi ya itu akan naik atau turun gitu. Tapi bagaimanapun investasi semua ada resiko, ya, invest at your own risk gitu loh. Ya kan, ini disclaimer dulu. Ya kan, tapi ini adalah beberapa instrumen yang mungkin kita pikir cukup aman gitu. Menurut Bodan kira-kira yang paling waktu itu sempat dibahas, sempat ngomong juga yang paling aman sih ya yang pasti kan kayak emas, Tanah, apa ya, tuh? tanah dia bilang. Ya, tanah, udara, air, bumi, udara. Yang aman-aman aja lah, kayak mungkin kalau misalnya ada dana lebih ya emas gitu kan. Masih yang paling yang sekarang sih yang mungkin kalau Bodan boleh kita tanya ya, kalau menurut Bodan lebih baik emasnya itu bentuk fisikal atau digital? Sekarang kan ada emas digital yang kita tidak pegang secara fisik ya, tidak pegang batang emasnya gitu. Kebetulan saya sih tipenya old school ya, jadi lebih senang sih kalau yang ada barangnya. Dia mau nanti di fisiknya gitu, digantung wae. Yang bisa digantung di sini. Yang banyak itu. jadi rantai gitu ya, enggak. Tapi maksudnya ada orang, betul ya, ada orang yang memang inginnya old school, ya, tapi juga ada zaman sekarang kan orang yang takut ya kalau mungkin simpen emas secara batangan di rumah gitu, takutnya ya hilang lah, lupa lah ya, atau mungkin ya takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka pilih digital ya. Tapi kalau menurut kita mungkin digital atau fisik sebenarnya nggak terlalu masalah, sama aja. Yang penting kan ada yang dari digital bisa jadi fisik nanti, setelah gitu 1 gram gitu atau 1 gram. Nah, tapi yang penting kan dari platform yang terpercaya, betul nggak? Ya jangan beli yang dari aneh-aneh gitu ya, dari luar sana yang kita nggak tahu. Kan yang lu beli emas kan berapa puluh ribu juga udah bisa kebeli gitu. Betul. Ya, kan? Ya, ada juga yang itu mulai dari 0,1 gitu ya kan. 0,01 gitu. Ya kan, jadi itu emas digital ya, seperti itu. Ya, nanti kalau udah dikumpulin. Kalau Mr. Bob nikah nanti kita hadiahin itu aja 0,01. Digital. Setuju. Digital lagi. Betulnya udah emas. Iya. Udah bernilai kan? Iya. Pajang QR code aja, Pak. Iya betul ya. Betul, menarik ya. 0,01 pun udah bisa. Yang penting emas. Ya, tapi daripada beli kopi mahal, ya mungkin beli itu 0,01 kan lumayan. Dikumpulin bisa tukerin nanti. Atau nanti saya beliin tanah 1 karung juga boleh lah ya, 1 karung. Dikumpulin tanahnya dikumpulin. Investasi maksudnya investasi itu sesuatu yang kalau kita bilang tadi emas atau tanah, yaitu
sesuatu yang bisa naik gitu loh, ya, sesuatu yang ada kemungkinan dan juga memang udah dari kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, ya harganya terus naik gitu loh sampai sekarang, ya kan, itu salah satunya, ya kan. Tapi ada juga mungkin dari Mr. Lee gimana? Yang lain? Ya, sesimpel ini sih, kadang kita punya duit, kita nggak tahu mau tabung kemana atau kita mau invest kemana. Ya sesimpel pinjemin gua dong kalau nggak tahu mau kemana. Itu kalau minjemin lu ibarat udah kayak anggap buang aja. Buang. Kalau kasih ekonomis mending ini anggap buang. Gak ada faedahnya berarti. Udah gak ada faedahnya. Amal juga bukan ya. Bukan amal udah. Bukan amal. Buang. Bukan amal, parah. Mantap sekali. Tapi ya enggak sih, kalau gue mengajak ya, daripada mungkin sekarang banyak yang ya bank sejuta umat, kita tahu lah bank ABC itu kan. Ya. Bank ABC itu kan, ya kita udah tahu kalau misalnya kita pakai dia, ya adminnya aja per bulannya udah lumayan gitu loh. 17.000 kita bilang. Udah belasan kan. Udah belasan. Iya, bunga nggak seberapa, ya cuma titipin duit di dia gitu loh. Mending kita coba lari, ya mungkin opsi aja ya, bank digital kan banyak, ada beberapa, dan mereka menawarkan fitur-fitur ya, salah satunya adalah bebas biaya admin dan memiliki suku bunga yang lebih tinggi. Jadi mereka tuh sistem, ada beberapa yang sistemnya mirip kayak bunga deposito, tapi bisa ditarik setiap saat. Gitu loh. Ya kan, ya alangkah baiknya daripada duitnya hilang, ya walaupun kalau kita bandingin sama inflasi ya tetap nggak masuk gitu, tapi kan paling nggak ya dapat lebih baik lah daripada ya kita harus keluar buat biaya admin yang gede, atau bahkan sekarang biaya transfernya kan gratis kalau bank-bank digital gitu kan. Ya makanya itu jauh lebih enak sih. Oke, itu salah satu menguntungkan sebenarnya di Indonesia. Udah cukup banyak ya bank digital ya. Kita nggak perlu sebutin mereka, jangan sebutin mereknya ya. Tapi maksudnya beberapa banyak bank digital, dan itu biasanya bank digital itu under satu bank yang cukup besar, betul ya? Jadi itu kayak anak usaha lah, seperti itu ya, kurang lebih lah, ya kan. Jadi dia akan di manage oleh salah satu bank yang lebih besar, yang udah punya nama, dan dia memanage satu bank digital. Dan bank digital itu tadi dibilang memberikan bunga yang cukup tinggi, dan ya bebas biaya admin, bebas biaya transfer, ya kan, itu cukup menguntungkan sebenarnya. Cuman ya memang kembali lagi ya perlu pengetahuan akan teknologi, bagaimana menggunakannya secara online, ya kan, dan lain-lain sebagainya gitu, melalui handphone, biasanya smartphone, ya kan, perlu verifikasi, bla bla bla, dan lain-lain sebagainya. Tapi itu salah satu opsi loh, ya kan, untuk bisa ya boleh dibilang meminimalisir kerugian juga ya, sekaligus juga ada yang namanya menginvestkan money supaya bisa bertumbuh gitu loh, menginvestkan uang supaya bisa at least berkembang gitu loh ya. Dan kadang belanja lewat pakai bank digital gitu, bayarnya ada potongan diskonnya loh. Nah, iya. Betul ada cashback lagi ya kan, itu jadi menghemat lebih banyak loh. Gitu loh. Ya, ini salah satu solusi yang cukup menarik gitu loh. Ya kan? Kadang gue bilang nggak usah cashbacknya, buat mbak aja. Sombong amat. Ya, jadi itu salah satu ya kan. Ya kalau kita bilang investasi ya seperti itu gitu loh. Ya kan, salah satu instrumennya adalah tadi emas, tanah, ya kan, tapi mungkin kalau tanah agak mahal ya. Kan nggak mungkin beli tanah cuma sekarung gitu loh. Kalau 1 meter persegi beli 1 meter persegi itu dicicil gitu. Beli lagi 1 meter persegi gitu. Di mana? Tanah kuburan. Dia kalau dapat 1x1 dia mati, dia dikuburnya berdiri. Kuburnya berdiri. Jangan dong ya. Makanya kayak gitu mungkin tanah agak mahal, oke lah ya kan, tapi bisa tadi yang kita bilang emas itu bisa mulai dari 0,01 gitu loh ya kan. Dan juga kalau tabungan tadi, tabungan digital terutama di bank digital ya kan, itu bisa mendapatkan bunga yang lebih besar daripada bank konvensional zaman sekarang. Thanks for the tip. Digital tadi ya, bank digital menawarkan bunga lebih besar
Tidak ada biaya admin, tidak ada biaya transfer juga, yang memudahkan. Dan tadi ditambahin lagi oleh Mr. Alex, banyak cashback-nya. Ya, supaya kita bisa lebih hemat lagi ketika belanja secara online ya, pembayaran secara bank digital tadi ya kan, jadi bisa banyak keuntungan sebenarnya ya. Cuman bagaimana mungkin kita lebih apa ya namanya, lebih pinter-pinter memanage keuangan ya, investasikan atau taruh lah di sana kalau kita nggak tahu mau dikemanain gitu loh, sampai nanti mungkin kita ketemu instrumen investasi yang cocok ya, baru mungkin dipindahin gitu loh ya kan. Artinya mungkin Anda mau punya keuangan, taruh dulu di situ, nanti mau beli emas tadi dibilang ya, mau beli emas tunggu nanti udah dapat uangnya cukup terkumpul, beli emas yang 1 batang gitu ya kan. Nah bisa jadi ya. Jadi at least uangnya nggak kegerus oleh biaya admin. Biaya admin mahal, saudara. Ya, biaya admin mahal. Oke, ya jadi mungkin di situ dulu, sampai sini dulu yang kita bisa sampaikan tentang planning ya, bagaimana menjalani 2022 secara finansial ya, supaya kita bisa ya at least finansial kita bisa bertahan lah sampai akhir tahun nanti gitu loh ya, dan ya semoga bisa bertumbuh, bukan cuma bertahan tapi berkembang. Oke, ya sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk episode tanggal 20 Januari 2022. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.